Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Dan ini adalah video pertama gue di channel ini. Sebenarnya bukan video pertama juga ya, ada satu video sebelumnya tapi itu udah diupload lama banget. Dan itu cuma iseng doang. Yang untuk kali ini gue bisa dibilang sedikit lebih serius untuk bikin video gue. Jadi di dalam video kali ini gue pengen bacain manhwa Dragon Raja pada kalian semua. Dan ini adalah sebuah manhwa yang diadaptasi dari novel, dan dimana novel itu juga udah dibuat gamenya ya. Jadi gamenya juga cukup populer karena banyak yang mainin juga. Oke, sebelum gue masuk ke dalam ceritanya, gue pengen kredit dulu kepada Jiang Nan sebagai penulis asli dari novel Dragon Raja ini. Kemudian juga kepada Yan Kai yang bertindak sebagai studio yang memproduksi manhwa ini, juga kepada Hektab yang sudah menerjemahkan manhwa ini ke dalam bahasa Inggris sehingga bisa dipahami oleh sebagian besar orang. Untuk kalian yang pengen ngebacanya langsung ya, gue akan sediakan link di bawah di deskripsi. Tapi untuk ngebuka Reddit ya, karena kita Indonesia ya ngeblok Reddit, jadi kalau kalian pengen ngebaca manhwanya, kalian itu harus pakai VPN. Bebas kalian mau pilih VPN mana aja, gue nggak promosiin VPN manapun. Tapi kalau untuk gue sendiri, gue pakai Tomato VPN, bisa kalian download secara gratis di Play Store. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam cerita dari Dragon Raja ini. Oke, ada mercusuar di situ dan ada 3 orang berdiri di pelabuhan ya. Kita tepat pada waktunya. Kamu tahu kan kalau ini adalah pengiriman ke 666 tahun ini. Gua nggak suka angka seperti itu. Ayolah, kita akan baik-baik saja. Akui saja, Sanyan, kamu juga sangat ingin melihatnya, bukan? Itu mereka. Jadi ada kapal besar yang tiba di situ, kapal Queen of Mary. Turunkan barang itu. Jeruk. Mereka turunin kotak pakai rantai gede gitu. Nggak tahu gimana bunyi rantainya pas nurunin barang. Dan semuanya terdiam ngeliatin kotak itu ya. Anjo, segera dibuka. Langsung Anjo ngeluarin pisaunya. Jadi yang rambut pendek itu namanya Anjo, dan yang pakai topi itu namanya Sanyan. Anjo ngebuka kotak itu dan terkejut melihat isinya. Kotak itu ditutup kembali dan Anjo mengangguk pada tokoh yang berambut panjang itu. Baiklah, 50.000 mah seperti yang dijanjikan. Semuanya tunai. Pembayaran itu tidak penting. Kalian bisa mengambilnya secara gratis selama kalian mengambilnya jauh daripada kami. Kami akan begitu senang. Kargo ini terkutuk. Setiap orang yang berkenaan dengan kargo ini akan mati. Wow. Transaksi tidak diketahui dengan serial number 190-10-666. Isinya nyata, tapi mereka menolak untuk dibayar. Mari kita mulai, Dr. Moldry. Maniki Castle. Oke, jadi tokoh yang rambut panjang itu namanya Maniki. Kami menunjuk Anda sebagai ketua selanjutnya untuk Student Society. Ini bukan sampel biasa. Cepat ambil sampel itu. Masa lalu yang sungguh berjaya, sangat megah. Ini dari generasi pertama. Dokter, ini adalah tanggut inscription-nya. Oh, sampel itu tidak mati. Benda itu menyerang. Benda itu menuju ke pintu. Sanyan, perhatikan pintu itu. Benda itu hidup. Dan terjadi ledakan yang begitu besar di bangunan itu ya. Sepertinya isi dalam kotak itu masih hidup dan menyerang setiap orang yang ada dalam rumah tersebut sampai menimbulkan ledakan yang begitu besar itu. Jadi kacau banget di situ. Oke, ini kota modern ya. Ada anak muda di situ. Sepertinya heboh banget dia dengan laptopnya itu ya. Ada pesan dari Nono ya. Kamu mengupgrade basemu ke level 3? Lupakan saja. Langsung saja menyerah. Hah? Sial, aku kalah lagi. Oh, ini tokoh utama kita sepertinya ya. Nama saya Lu Mingfei. Saya 18 tahun dan saya sekarang sedang mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi. Bakatku satu-satunya adalah StarCraft. Ah, siapa Nono ini?
Gue dikalahkan dalam satu-satunya hal yang gue bisa. Debrak. Lu Ming Fei, kamu masih bermain game itu? Kusuruh kamu pergi untuk belanja sayur-sayuran. Jangan lupa untuk mengecek kotak surat di depan dalam perjalanan pulangmu. Mungkin ada surat dari Amerika. Bisakah kamu sedikit saja peduli dengan hidupmu? Kamu sungguh tidak berguna. Gila, dimarahin sama mamanya nggak berguna itu agak gimana gitu ya. Ya, saya selalu tidak beruntung. Nilaiku jelek. Gua nggak bisa masuk ke dalam universitas-universitas yang bagus. Jadi gua mutusin untuk pergi keluar pulau. Sayangnya mereka juga tidak menerima gua. Ini adalah kesempatan terakhir gua. Gue tinggal sama tante dan paman. Oh, itu tantenya, bukan pamannya ya. Gue tinggal bersama tante dan pamanku. 6 tahun lalu orang tuaku meninggalkanku di sini untuk pergi bekerja di seluruh dunia, berkeliling dunia. Jadi orang tuanya itu pekerjaannya pindah-pindah. Ada surat? Iya, ada satu dari Amerika. Orang tuaku adalah arkeologis. Oke, orang tuanya arkeologis, ya arkeolog yang bekerja kalau nggak salah untuk barang-barang historis gitu ya. Oh, surat yang sangat tipis. Mungkin surat penolakan lagi. Tunggu. Ada paket bersamaan dengan surat tersebut. Oke, jadi surat itu datang bersama dengan suatu paket. Dan Oke, semuanya terdiam di meja makan itu. Castle College adalah sebuah sekolah di Chicago, Illinois, Amerika. Mereka menawarkanmu beasiswa sebesar 36.000 US dollar. Oh. Ya ampun, artis bayaran ini sungguh tidak pintar, bukan? Ya, dikira nipu ya. 36.000 dolar. Hanya idiot yang bakal jatuh pada tipuan seperti itu. Semuanya ketawa banget ya. Ketawa terbahak-bahak itu. Penipu tersebut juga mengirimkan sebuah HP Nokia bersamaan dalam paket tersebut. Ming Fei, apakah kamu percaya akan itu? Hanya ada satu kontak di dalam HP ini. Profesor Guderian. Lupakan saja Ming Fei, 36.000 dolar setahun. Bahkan legenda sekolah kita Johan Chu tidak mendapatkan penawaran seperti itu. Ya, memang tidak masuk akal. Gue juga gak tertarik sih sama sekolah itu. Sekarang yang gue pentingkan adalah pergi belanja besok bersama dengan siapa itu? Bersama dengan Banhua Wen dari klub literatur gua. Gila, ini cowok tergila-gila banget sama cewek ini. Jangan bilang ya apa dia percaya. Itu keluarganya mulai meragukan si Lu Ming Fei. Hari selanjutnya. Wow, cakep juga cewek ini ya. Itu adalah gadis tercantik di kelas kami, Chen Wen. Gue selalu merasa lebih baik di saat dia ada di dekat gue. Gue suka banget sama Wen. Ming Fei, gue dengar kamu akan pergi keluar pulau untuk berkuliah. Ya, gue bakal pergi kemana aja sebenarnya selama mereka mau nerima gue. Itu jawaban anak lulusan SMA yang sangat pasrah dengan nilainya sepertinya ya. Kamu sungguh sangat bebas. Ini sangat aneh. Dan ada gadis lain lagi di situ. Cantik sekali. Hey, masih mengupgrade basemu ke level 3? Tunggu. Nono?
Kalau kamu sudah memutuskan dan bulat dengan pikiranmu, silakan telepon profesor dengan HP yang telah kami berikan kepadamu. Castle College menunggumu. Tunggu sebentar. Kamu dari Castle? Ya. Dan kamu adalah satu-satunya murid dari Cina yang kami terima. Itu adalah kesempatan yang sangat langka. Ya, aku tahu kamu pasti punya keraguan. Tapi kamu harusnya punya pilihan lain juga, bukan? Ya, kalau misalnya dia ragu dengan pilihan dari Castle, harusnya dia punya pilihan lain ya. Tapi sepertinya Lu Mingfei nggak punya pilihan lain, karena nggak ada universitas yang mau nerima dia gitu. Sudah 3 tahun sejak kami bertemu, tapi sebelum kami berpisah, gue mau kasih tahu Wen. Oh, gue mau kasih tahu kamu Wen, kalau gue suka sama lo. Ya ampun, dia nyatain cinta sama boneka Garfield ya. Dan boneka Garfieldnya ditempel sama nama Wen. Ya ampun, cowok ini ya parah banget. Well, gue berhasil nyatain cinta ini kepada Garfield. Jadi harusnya ini nggak sesulit itu, bukan? Ayolah Mingfei, jadilah seorang pria. Gue akan menyatakan cinta gue pada pesta besok. Dan setibanya di hari pestanya ya. Hey Mingfei. Oh, hey Chow Menghua. Ada apa? Hey lu, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Tarik tali ini waktu gua ngasih sinyal. Oke, dia diminta untuk melakukan sesuatu ya. Gua berharap padamu. Apakah dia memberikanku suatu pekerjaan? Aku harus menemukan Wen segera. Selamat malam semuanya. Mari kita mulai pesta perpisahan dari klub literatur ini. Dan dikasih kode itu ya. Sekarang. Oh, itu sinyalnya. Dan ditarik talinya. Ada I love you di situ. Sebelum kita memulai pesta kita, gue mau memanfaatkan kesempatan ini untuk berkata, tapi itu sepertinya ini ditikung sama teman sendiri ya. Sepertinya kita akan segera lulus dan gue gak mau pergi dengan penyesalan. Chen Wen, I love you. Oh, itu disampaikan sama hostnya tadi ya. Wow, kamu memang pria terbaik, Chow. Naik ke panggung Wen. Ya, dan lampu sorotnya langsung ke Wen itu. Kasian banget Lu Mingfei. Nangis di belakang dia, ya ampun. Ya, aku juga suka kamu, Chow Menghua. Jadian deh. Dan Lu Mingfei mensukseskan penembakan itu ya. Aduh. Aku baru saja ingin melakukan itu. Tertusuk-tusuk banget. Kenapa ini terjadi kepadaku pada saat seperti ini? Kenapa keberuntunganku sangat buruk? Kenapa semua Tuhan menghukumku seperti ini? Apa yang telah kulakukan? Tuh, nasibnya buruk banget ya. Sial. Pergi saja ke neraka. Oh, gordennya jatuh. Hey, dia melepaskan gorden itu. Lu Mingfei? Oh, dia ngeluarin HP yang diberikan itu ya. Hello, apakah ini Profesor Goderian? Ini Lu Mingfei yang berbicara denganmu. Hello, this is Profesor Goderian. Ya, itu kan orang Amerika ya. Gua memutuskan untuk menerima tawaranmu, menerima undanganmu ke Castle College. Gua udah cukup muak dengan tempat ini. Cepat bawa aku pergi dari sini. Deteksi suara diterima. Murid diidentifikasi. Semua teman-teman dia ngeliatin dia doang.
Ya, Nono, gue udah bikin panggilan itu. Bukan berarti sebuah panggilan telepon bisa mengubah hidupku yang sudah hancur ini. Dan prak, Nono masuk ke dalam ruangan. Oh, tapi itu akan mengubah hidupmu. Bro, masuk sama banyak banget pasukan di situ sepertinya. Dan semuanya terkejut ya. Hello, apakah ini panggilan prank? Lu Ming Fei, hidupmu akan berubah. Nono ngomong dengan penuh keceriaan seperti itu ya. Tunggu, apa? Dan hey, apa yang kamu lakukan? Hai kalian, tinggalkan dia di situ, lepaskan dia. Kemana kalian akan? Jangan cemas, kami bukan orang yang jahat. Dia punya banyak potensi. Ya akan sangat sayang membiarkan dia diam di sini. Hey, gue diculik. Kalian juga tidak bisa menghargai mereka, ya kata Nono ya. Jadi ya teman-temannya memang tidak menghargai dia sih. Hey, lepaskan aku. Dan dia dibawa pergi dengan helikopter di situ. Just in time. Tepat pada waktunya. Inilah ending dari chapter pertama. Udah sampai di ending juga ternyata. Gue udah nge-scroll ke bawah dan gak jalan lagi. Jadi ini adalah ending chapter pertama, dimana kita tahu terkait Lu Ming Fei dan Nono ya. Kita udah ngeliat Nono di situ, kita udah ngeliat Lu Ming Fei di situ ya. Lu Ming Fei itu mungkin kalau di game itu Luminous ya, Luminous. Jadi ini adalah cerita awal di saat Luminous masuk ke dalam Castle College ya. Gua nggak sabar untuk ngelanjutin ke chapter 2-nya. Jadi ditunggu aja untuk video selanjutnya. Dan ya di akhir video ini juga gue pengen minta maaf dulu ke kalian kalau misalnya penyampaian gue agak aneh dan agak awkward. Ini pertama kalinya gue ngelakuin hal ini. Dan semoga di video-video selanjutnya nanti gue bisa lebih baik lagi dalam penyampaiannya. Terima kasih untuk yang udah nonton guys. Ya terima kasih untuk yang nonton semuanya ya. Itu aja. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah.